Bab 1. Pencuri. Paman Titus kasihkan siang ini, kata Jupiter Jones. Remaja bertubuh gempal itu berdiri sambil menyandar ke spakbor mobil pick-up milik The Jones Salvage Yard, perusahaan paman dan bibinya yang berdagang barang-barang bekas. Sebentar saja ia berhasil memperoleh 4 lembar jendela kaca timah, seperangkat dinding tempat perapian dari marmer, sebuah bak rendam antik, dan 7 lembar daun pintu dari kayu mahoni. Pete Crenshaw mengerang sambil mendudukkan diri di pinggir trotoar. Siapa bilang sebentar, keluhnya. Menurutku tadi itu lama karena harus menaikkan segala barang itu ke atas truk. Bak rendamnya saja beratnya sudah 1 ton. Bob Andrews nyengir. Memang bukan pekerjaan ringan katanya, tapi asik rasanya menonton paman Jupiter jika ia sedang memborong barang-barang. Jupe mengelap keningnya dengan lengan. Sehabis makan siang tadi, ia ikut dengan paman Titus keluar kota bersama Bob dan Pete. Di daerah perbukitan sebelah atas kota Hollywood, ada sebuah rumah tua yang akan digusur. Dan paman Titus bertekad hendak menyelamatkan apa saja masih bisa diselamatkan dari rumah itu. Sementara itu hari sudah hampir pukul 4 sore. Sinar matahari yang terik seolah membakar daerah perbukitan. Saat itu bulan Agustus, di tengah-tengah musim panas. Hawa panas nampak seperti bergelombang, menyelubungi kota Hollywood yang terbentang di bawah. Hei Jupe, kata Pete, pamanmu sedang apa sih? Kenapa begitu lama di dalam? Pasti untuk meyakinkan dirinya bahwa tidak ada benda berharga yang terlepas dari perhatiannya, jawab Jupiter Jones. Kedua temannya mengangguk. Tanda sependapat. The Jones Service Yard, perusahaan milik paman dan bibi Jupiter, tersohor di sepanjang kawasan pesisir barat Amerika Serikat karena kekayaan jenis barang yang dijual di sana. Paman Titus rajin keluyuran, menjelajahi kawasan Los Angeles, mencari-cari pintu antik, tempat lampu berbentuk lain dari yang lain, pintu gerbang, pagar, benda-benda dari logam, serta perabot bekas. Kadang-kadang ia pulang dan membawa barang-barang yang begitu aneh, sehingga sulit menjualnya kembali. Itu biasanya menyebabkan bibi Matilda agak mengomel. Tapi bibi Jupiter itu kemudian selalu menyuruh Hans dan Konrad, yaitu 2 pemuda berbangsa Jerman, yang bekerja sebagai pembantu di perusahaan, untuk menyediakan tempat untuk menaruh barang aneh yang baru dibeli suaminya. Dan lambat laut, barang-barang yang paling aneh pun pasti terjual juga. Dan kalau itu terjadi, Paman Titus selalu membusungkan dada. Jupiter tersenyum ketika Paman Titus akhirnya muncul dari gedung besar tiruan gaya rumah orang Inggris yang kaya di zaman Ratu Victoria, yang dibangun di ujung atas jalan yang bernama Crestview Drive. Paman Jones bercakap-cakap sebentar dengan mandor para pekerja yang sebentar lagi akan menggusur rumah itu. Dan di situ rencananya akan dibangun kompleks rumah susun. Setelah bersalaman dengan mandor itu, Paman Titus berjalan ke bawah menuju ke mobil. Oke, katanya pada anak-anak. Tidak ada lagi benda yang pantas diselamatkan di dalam. Sayang, sebetulnya rumah seperti ini tak akan dibangun lagi. Sewaktu masih baru, pasti megah kelihatannya. Tapi sekarang semuanya sudah lapuk dan dimakan rayap. Paman Titus mendesah. Diusapnya kumis hitamnya yang melintang lalu naik ke kabin pick-up-nya. Yuk kita berangkat, serunya. Dengan cepat Jupe dan kedua temannya naik ke bak belakang. Duduk di antara pintu-pintu mahoni serta daun-daun jendela berkaca timah. Pick-up itu mulai bergerak dengan lambat, menuruni jalan curam menuju ke Hollywood. Jupe memandang ke kiri kanan jalan. Dilihatnya, umumnya rumah di sekitar situ terawat baik. Gedung-gedung yang mengapit kiri kanan jalan berukuran besar sekali dan nampak sudah tua. Ada yang dibangun dengan gaya rumah daerah pedesaan di Inggris, sebagian seperti Puri di Prancis, dan banyak juga yang meniru gedung-gedung tempat kediaman golongan berharta di zaman penjajahan Spanyol, dengan dinding berturap serta atap genteng tebal berwarna merah. Hei, coba lihat itu, Bob menepuk bahu Jupe, lalu menuding sebuah rumah bergaya Spanyol yang sangat besar. Rumah itu terletak di sisi kanan jalan, di depannya ada sebuah mobil yang sangat istimewa. Rolls Royce hitam mengkilat, dengan lis dan pegangan pintu berselaput emas. Rolls Royce kita, kata Jupiter begitu melihat mobil itu. Kalau begitu, Worthington pasti ada di dekat-dekat sini. Beberapa waktu yang lalu, Jupiter memenangkan suatu sayembara yang disponsori Rent and Ride Auto Company, sebuah perusahaan penyewaan mobil. Hadiah yang dimenangkannya ialah hak menggunakan Rolls Royce antik itu selama 30 hari. Mobil itu lengkap dengan pengemudinya, sopir Rolls Royce yang khas dari Inggris, namanya Worthington.
Sementara itu, ia sudah sering mengantarkan ketiga remaja itu yang dalam melakukan tugas penyelidikan selaku trio detektif berkali-kali terlibat dalam berbagai misteri, menemukan harta tersembunyi, serta menggagalkan bermacam-macam rencana kejahatan. Kemudian, ketika hak menggunakan Rolls Royce sudah lewat waktunya, seseorang yang merasa berhutang budi karena pernah ditolong oleh trio detektif membereskan urusan penyewaan mobil mewah itu. Sehingga ketiga remaja itu terus bisa menggunakannya kapan saja mereka perlu. Paman Titus memperlambat kendaraannya ketika melewati Rolls Royce yang diparkir itu. Saat itu, pintu depan rumah besar terbuka dengan cepat. Seorang lelaki bertubuh kecil dan kurus dengan setelan jas berwarna gelap berlari secepat-cepatnya keluar. Berhenti! Jangan lari penjahat! Worthington mengejar orang itu. Paman Titus mengerem, sementara Pete meloncat turun dari bak belakang lalu melesat maju, hendak menahan orang yang lari itu. Pencuri, tahan dia! Teriak Worthington. Pete menerjang lelaki kecil itu. Maksudnya hendak memegang pinggangnya, tapi orang yang dikejar Worthington itu walau kecil ternyata lincah. Tahu-tahu, kepala tinjunya melayang ke depan. Pete merasakan kenyerian yang pedas di bawah mata sebelah kanan. Kakinya terasa lemas, dan ia pun roboh ke samping. Ia masih bisa mendengar bunyi langkah berlari, disusul pintu mobil yang ditutup dengan keras. Worthington mengumpat dengan keras. Tapi dasar sopir teladan, umpatannya tidak kasar, tapi lantang. Pete membuka matanya, yang menggeleng-gelengkan kepalanya yang terasa pusing. Worthington membungkuk di depannya, memperhatikan dirinya. Kau tidak apa-apa, Pete? Tanya sopir berbangsa Inggris itu. Cuma nafasku saja yang agak sesak, sebentar. Bob dan Juppie berlari-lari menghampiri Pete. Orang itu berhasil meloloskan diri, kata Bob. Ia punya mobil, diparkir agak ke sebelah bawah. Worthington meluruskan tubuhnya yang lebih dari 1,80 m tingginya. Wajahnya yang lonjong dan biasanya nampak cerah. Saat itu merah karena marah, juga karena habis berlari. Kenapa saya sampai bisa kalah cepat berlari dari kunyuk itu, tukasnya. Kemudian air mukanya nampak agak cerah lagi. Tapi setidak-tidaknya, ia patah-patih ketakutan, katanya.